Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan untuk berkat yang kita boleh rasakan selama 10 malam dalam kebaktian kebangunan rohani. Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan tema Walking with Jesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan beribadah bersama dalam perayaan Sabat. Di mana dalam acara sekolah Sabat pagi ini, kita akan ikuti bersama acara keluarga, lagu pujian serta diskusi sekolah Sabat dan dilanjutkan dengan pelayanan perorangan. Untuk membuka acara sekolah Sabat, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Suka saksikan dari Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan suka, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga telah ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Ayat hafalan sekolah Sabat pada Sabat ini terdapat dalam kitab Matius 27 ayat 46 yang berbunyi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada Sabat hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Memberkati jalannya acara sekolah Sabat pada saat ini. Agar kiranya itu menjadi berkat bagi kami seluruh yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Memberkati semua yang mengambil bagian. Tuhan berikan kuasa Roh Kudus agar mereka boleh membawakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Sabat bagi sahabat umat Tuhan di mana saja berada. Kita akan mengikuti acara rumah tangga. Saat ini kita datang pada satu pembahasan rumah tangga. Kiranya ini dapat menolong kami keluarga, bahkan juga kita semua. Topik rumah tangga kita pada Sabat ini adalah menolong anak-anak menjadi taat. Di dalam Amsal 23 ayat 26 berkata, Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Anak memang meniru perilaku orang tuanya, namun yang mendorong anak meniru orang tuanya adalah karena hubungan yang dibangun antara orang tua dan anak.
Meniru tidak selalu perilaku. Meniru bisa dari keseharian yang anak lihat dari orang tuanya. Misalnya, jika anak perempuan melihat ibunya selalu mengikat rambutnya, anak akan mengikat rambut. Anak yang melihat ayahnya memainkan gitar, anak akan meniru memainkan gitar meski tidak memainkan dengan tepat. Perilaku anak ini juga disebut sebagai proses imitasi. Kabar baiknya, imitasi ini merupakan langkah anak menuju kemandirian. Mulai dari meniru atau mengimitasi, lama-lama anak akan mampu melakukan banyak hal sendiri. Imitasi yang dilakukan anak tidak pada hal baik. Jika orang tua menampilkan hal tidak baik, juga anak akan meniru. Anak usia dini, apalagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun, belum paham konsep baik dan buruk. Anak hanya melakukan apa yang ia lihat tanpa niat jahat. Jika ia lihat ayahnya suka memukul, maka anak akan menangkap informasi. Kalau kesal, maka memukul itu boleh. Begitu juga jika anak melihat ibu memberontak, maka saat anak kesal, anak akan berteriak karena anak pikir begitu cara menyelesaikan rasa kesal. Tidak dipungkiri, sebagai orang tua yang menjalani banyak peran dan perasaan lelah, juga dengan aktivitas dan masalah kehidupan. Namun alangkah lebih baiknya jika sudah berhadapan dengan anak, maka berikanlah teladan kepada anak. Jika anak biasa melihat orang tuanya berbuat kasar, anak pasti akan mengikuti. Anak usia dini belajar dari apa yang dilihat, bukan dari apa yang dinasehati. Meskipun kita selalu menasehati anak untuk dapat mengontrol amarah, tapi kita menunjukkan amarah dengannya, anak akan melakukan imitasi pada perilaku yang kita tampilkan. Di dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian." Ayat 2, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Ayat 3, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ayat 4, "Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dr. Klein dalam artikel What Your Child Learns by Imitating You mengatakan, selama periode perkembangan kritis anak di usia dini, penting untuk memberikan contoh perilaku terbaik yang orang tua miliki. Misalnya, berikan contoh apa yang kita ingin ada di anak. Jika kita ingin anak makan dengan tertib dan teratur, contohkan dari kita. Jika kita ingin anak mengucapkan terima kasih, kita lakukan lebih dulu ucapkan terima kasih kepada anak. Bagaimana perilaku anak tergantung bagaimana kita memberikan teladan yang baik bagi anak kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Mudah-mudahan dengan pesan rumah tangga yang kita sudah ikuti pada saat ini dapat diterapkan bagi kehidupan rumah tangga kita masing-masing untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis bersama dengan anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kita semua. Semoga Tuhan yang adalah nahkoda dalam rumah tangga akan menolong dan memberkati kita semua dari sekarang sampai hari Maranatha.
Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ajaib di darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja, dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Ada pada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada pada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Shalom. Selamat sahabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan datang pada diskusi pelajaran sekolah Sabat. Dan bersama dengan saya sudah ada Pendeta Aswin Rumalak dan juga Pendeta Rizky Jacob. Selamat sahabat. Selamat sahabat Pendeta. Oke. Saat ini kita akan datang pada diskusi pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum kita akan lanjut dalam pelajaran sekolah Sabat, kita akan dahului dengan doa. Dan saya mohon kesediaan Pendeta Aswin Rumalak akan pimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tempat maha tinggi di sorga, Bapa yang kami sembah setiap saat, di hari Sabat ini kami datang memohon kiranya kuasa Tuhan menaungi kami, baik hamba-Mu Pendeta Henry Arikalang, hamba-Mu Pendeta Rizky Jacob, dan hamba-Mu ketika akan menyampaikan pelajaran sekolah Sabat ini. Kami percaya kami dituntun oleh Roh Kudus sehingga pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 Kristus dalam cawan lebur akan menjadi pelajaran yang indah bagi kami semua, membawa hidup kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dan memampukan kami untuk membagikan pelajaran sekolah Sabat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan, penebus juru selamat kami yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rumalak yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan saat ini kita akan datang pada pelajaran yang terakhir dari triwulan kita. Sepanjang satu triwulan ini kita sudah pelajari
satu pelajaran dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan pada Sabat yang terakhir, pada Sabat ini kita akan pelajari, judul pelajaran sekolah Sabatnya adalah Kristus dalam cawan lebur. Ayat inti kita pada Sabat ini di dalam Matius 27 ayat 46, ya, firman Tuhan berkata demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepanjang 1 triwulan ini kita sudah pelajari mengapa kita menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak ujian, menghadapi begitu banyak kesusahan di dunia ini. Dan bagaimana kita merespon dengan masalah, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sabat ini saudara-saudara, kita akan datang pada puncak dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini kepada satu oknum yang akan kita pelajari pada Sabat ini. Kalau kita membuka pelajaran sekolah Sabat kita, di dalam pelajaran pendahuluan, di sana dituliskan dengan jelas. Ketika seringkali muncul masalah, muncul kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita akan bertanya, dari mana sebenarnya awal dari semua kesusahan ini? Dan bersyukur saudara-saudara, Alkitab telah menjawab semuanya ini. Alkitab menjawab dengan jelas bahwa oleh karena manusia yang pertama, makhluk ciptaan yang Tuhan ciptakan pertama, Adam dan Hawa, telah menyalahgunakan kebebasan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Mereka telah salah menggunakan kebebasan yang Allah berikan, sehingga kita harus mengalami kesusahan, kita harus mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Dan di dalam pelajaran pendahuluan, di sana dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, apakah Allah sudah tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam dosa? Ya. Apakah Allah tahu bahwa mereka ini akan jatuh? Dan di dalam pelajaran sekolah Sabat memberikan jawaban yang jelas bahwa ya, Allah sudah mengetahuinya. Ya, Allah sudah mengetahuinya. Dan Allah tahu apa yang akan dihadapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kalau saudara mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini menarik. Karena pada Sabat ini kita akan melihat bagaimana oknum, ya, pencipta, raja yang telah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan manusia. Pada Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana Yesus Kristus dia masuk ke dalam cawan lebur ini. Ya, saudara-saudara, pada sepanjang 1 minggu ini kita sudah pelajari pelajaran sekolah Sabat kita, dan kita akan melihat bersama dengan para narasumber kita juga pada Sabat ini. Di dalam pelajaran pendahuluan ini dan pelajaran hari Minggu, siapakah oknum itu? Yaitu adalah Yesus. Yesus Kristus yang telah masuk ke dalam cawan lebur ini. Saudara bisa bayangkan, dia adalah raja, ya. Dia adalah raja, dia adalah pencipta, dia berada di tempat yang mulia, tetapi dia meninggalkan, ya, dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Kemudian dia datang ke dunia ini, masuk ke dalam cawan lebur ini. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita, ya, kalau kita melihat luar biasa apa yang dihadapi oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Yesus masuk ke dalam cawan lebur. Itulah sebabnya pada saat ini saya akan bertanya kepada Pendeta Rizky, Pendeta Rizky Yakub yang pertama, apa yang dialami oleh Yesus ketika dia berada di atas dunia ini? Ya. Baik, terima kasih Pendeta Ari Kalang. Selamat hari Sabat saudara-saudara yang ada di rumah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pendeta Ari Kalang terkait dengan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini,
Memang pelajaran kita pada hari Sabat ini sangat menarik pendeta. Namun sedih juga kalau kita mau baca pelajaran ini dengan baik. Kenapa? Oleh karena saya teringat, bahkan mungkin pendeta-pendeta pernah merasakan. Pada waktu kita masih kecil, kalau di kampung biasanya kalau hujan turun, kita sering main keluar rumah, apakah itu main sepak bola ataupun main hujan-hujan. Nah biasanya orang tua, mereka akan panggil kita supaya kita tidak main hujan. Ya. Iya, betul. Supaya orang tua tidak ingin kita ini sakit. Tapi karena kita suka main hujan, kadangkala walaupun sudah dipanggil, sudah dinasehati supaya tidak main hujan, kita tetap saja mau main hujan, bahkan sampai-sampai mungkin kita marah kepada orang tua yang maksudnya baik supaya kita tidak sakit. Ya. Dan saya coba melihat dari segi cerita yang saya sampaikan tadi dengan kehidupan Yesus ketika dia berada di dunia ini seperti yang pendeta tanyakan tadi. Apa yang dialami dan dirasakan oleh Yesus ketika dia berada di dunia ini. Kita mengimani bahwa Yesus adalah bagian dari kealahan itu sendiri. Yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Namun mungkin perasaan seperti yang orang tua saya rasakan tadi waktu memanggil anaknya supaya tidak main hujan. Namun dimarahi oleh anaknya, mungkin dialami atau dirasakan sendiri oleh Yesus. Kenapa? Kalau kita pelajari pelajaran sekolah Sabat kita, ada beberapa poin yang saya mau tekankan dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari Sabat ini. Yang pertama, ketika Yesus berada di dunia, hal yang dia alami dicatat di dalam Matius pasal 12, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saudara-saudari di rumah boleh baca Alkitab saudara, dan saudara boleh baca dan temukan di sana bahwa Yesus dihina oleh orang-orang Farisi yang ada di tempat itu. Mereka coba menyamakan Yesus dengan Beelzebul. Ya. Dan ini adalah hinaan yang diberikan oleh mereka kepada Yesus. Siapa itu Beelzebul? Kalau kita baca di dalam Alkitab dan komentar-komentar yang lain. Bahkan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Nyonya White mengatakan bahwa Raja Sorga telah dijuluki sebagai Beelzebul atau penghulu setan. Saudara bayangkan ini. Dia yang adalah bagian dari kealahan itu datang ke dunia ini, meninggalkan akan apa yang ada di sorga. Tapi ketika dia berada di dunia ini, dia dihina. Bahkan dia dijuluki sebagai seorang penghulu setan atau Beelzebul. Lebih lanjut di dalam buku Kerinduan Segala Zaman mengatakan, kalau Yesus yang adalah guru mereka itu sendiri adalah penghulu daripada setan, bagaimana dengan murid-muridnya? Apa yang dia mau kasih? Apa yang dia mau ajar kepada murid-muridnya? Jadi Yesus ketika dia berada di dunia ini, dia dihina. Bahkan disamaratakan sama seperti setan. Kalau kita yang ada di tempat ini saja saudara, kalau kita mau samakan pendeta seperti Beelzebul, bagaimana perasaannya? Ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya dihina. Di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kalau saudara buka Alkitab, saudara akan dapati di sana. Yesus mengalami penganiayaan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 18, lebih lanjut dikatakan dia mau dibunuh. Dia dihina,
dia dianiaya, bahkan dia mau dibunuh oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan hal selanjutnya yang dialami oleh Yesus. Selama dia berada di dunia ini, dia ditolak oleh mereka yang hendak dia selamatkan. Jadi itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita pelajari pelajaran sekolah Sabat kita ini, ada perasaan sedih yang mendalam. Karena dia yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang pertama tadi dia dihina, dia dianiaya, dia mau dibunuh, bahkan dia ditolak. Pelajaran sekolah Sabat mengatakan, segala pemimpin, rakyat jelata, kehidupan, tindakan dan ajaran Yesus terus-menerus disalahpahami, bahkan menyebabkan penolakan dan kebencian dari siapa? Dari orang-orang yang hendak dia selamatkan. Namun pendeta, ada satu hal menarik yang pelajaran sekolah Sabat kita hari Senin katakan. Bagi Yesus, hinaan itu mungkin sudah biasa. Bagi Yesus mungkin dianiaya, bahkan sampai-sampai dia mau dibunuh, itu bukan satu masalah yang besar bagi dia. Saya melihat di sini yang menjadi satu hal yang menyakitkan hati Yesus adalah pelajaran sekolah Sabat katakan, namun bayangkan bagaimana rasanya bagi Yesus yang sepenuhnya sadar akan apa yang harus ia hadapi untuk menyelamatkan mereka, dan pada saat yang sama menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari penolakan mereka. Jadi Yesus yang dia rasa sedih bukan apa yang saya katakan tadi, tapi karena Yesus mengetahui apa akibatnya dari mereka yang menolak Yesus itu sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada pelajaran ini. Saya kembalikan kepada pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Rizky Yakob ya. Jadi luar biasa apa yang dialami oleh Yesus ya. Kalau kita lihat apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Yesus dia telah meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaan. Betul. Ya. Betul. Dia datang ke dunia ini, lahir lagi di tempat yang hina, ya, demi untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tadi Pendeta Rizky sudah menjelaskan bahwa dia sudah datang dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia itu, ya. Kita manusia, tapi manusia juga apa? Menolak bahkan menghina. Sebaliknya Ya. yang dia dapat. Yang dia alami ya. Ya, luar biasa apa yang dialami oleh Yesus ya, ketika berada hidup di atas dunia ini. Terima kasih Pendeta Rizky Yakob. Terima kasih. Saya ingin bertanya selanjutnya kepada Pendeta Aswin Rumalak untuk peristiwa khusus, beberapa peristiwa khusus ya. Yang pertama adalah apakah cawan lebur yang Yesus alami ketika dia berada di Taman Getsemani. Ya. Ini ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Boleh Pendeta Aswin Rumalak akan menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih Pendeta Henry Arikalang. Kembali lagi kita melihat bahwa sebagaimana Yesus dihina, ditolak dan lain sebagainya, maka Yesus masuk pada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Yang kalau kita pelajari, kita baca di dalam Alkitab, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara-saudara, kita dapat menemukan bagaimana peristiwa Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Taman ini dijadikan sebagai sebuah tempat di mana Yesus datang berdoa dan menyampaikan segala pergumulan-pergumulan secara pribadi. Tetapi
Kalau kita membaca dalam Markus 14 ayat 34, inilah perasaan mendalam yang dialami oleh Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah ekspresi emosional yang dialami oleh Yesus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kita bisa bayangkan penderitaan bahkan kesedihan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Bersama dengan murid-murid yang melihat, menyaksikan bagaimana Yesus ketika berada di Taman Getsemani lalu menyampaikan permohonannya kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa hal yang luar biasa, mengerikan yang terjadi dalam kegelapan yang teramat sangat. Wow. Jadi pada saat Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan 3 murid yang lainnya, saudara-saudara, kita mendapati betapa bergumulnya Yesus pada saat itu oleh karena sedikit waktu lagi Yesus akan diserahkan. Dan inilah pergumulan pertama, pergumulan berdarah di Taman Getsemani. Di dalam pelajaran sekolah Sabat ini mengatakan bahwa apapun yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mulai ia hadapi di jam-jam terakhir sebelum salib. Cawan lebur penderitaan pergumulan yang dialami oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sesungguhnya walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami pergumulan, datang kepada Yesus adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan. Saya kira itu yang saya bisa berikan, Pendeta Arikala. Oke, terima kasih Pendeta Aswin Rumalak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana cawan lebur Yesus ketika berada di Taman Getsemani ya. Selanjutnya kepada peristiwa yang terjadi di salib. Ya. Apakah yang terjadi sebenarnya di salib? Ya, Pendeta Aswin Rumalak boleh kembali menjelaskan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi di salib ya, ketika Yesus disalib. Oke, terima kasih. Kembali kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat ketika Yesus dari Taman Getsemani, dia menghadapi satu pergumulan yang hebat, kemudian dia datang pada peristiwa Gabata dan puncaknya peristiwa Golgota, yaitu Yesus disalibkan. Kematian dan penyaliban, pelajaran sekolah Sabat ini katakan adalah salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bangsa Romawi kepada siapapun. Saudara-saudara, kita lihat ada begitu banyak hal yang terjadi kepada Yesus, ya. Mendapat pukulan, cambukan dan lain sebagainya. Dan ketika Yesus berada terpaku di kayu salib, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, menunjukkan betapa Yesus sangat mengasihi manusia, ya. Yang dicatat juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus di kayu salib memberikan sebuah jaminan bahwa orang yang telah jatuh di dalam dosa mendapatkan sebuah pengharapan
yaitu keselamatan. Salib melambangkan penderitaan atau cawan lebur yang dialami oleh Yesus. Tapi di balik salib ada peristiwa ajaib yang sangat menakjubkan. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Oke. Terima kasih Pendeta Aswin Rumalak. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang telah dialami oleh Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani dan selanjutnya ketika berada di salib. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yesus ya ketika berada di atas dunia ini sampai di kayu salib ya, di ujung kehidupan Yesus ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ini lebih kepada kita ya, aplikasi ya. Untuk pelajaran sekolah sahabat kita, mengapa kita ini mengalami penderitaan? Ya, saya akan kembali kepada Pendeta Aswin Rumalak ya untuk pertanyaan ini. Mengapa kita mengalami penderitaan? Ya. Oke, terima kasih Pendeta Henry Arikalang. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat ini Kristus dalam cawan lebur ya. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini tentu akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa di balik dari penderitaan ada pahala yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Ada banyak informasi-informasi Alkitab mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami sengsara. Kisah 14 ayat 22. Kemudian dalam Filipi 1 ayat 29, menderita untuk dia. Lalu dalam 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan orang yang hidup beribadah menderita aniaya. Jadi ketika kita melihat informasi dalam ayat-ayat ini, menunjukkan bahwa kita akan terus mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Yesus sendiri. Ada dua hal yang harus kita ingat ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, Kristus atau Tuhan kita telah menderita lebih buruk daripada yang pernah kita alami. Luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang sangat menyedihkan, melebihi penderitaan yang manusia alami. Kemudian yang kedua, ketika kita menderita, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Kristus. Kita berada di dunia yang berdosa dan setiap kali kita jatuh di dalam dosa, efek daripada dosa itu seharusnya manusia mati, tetapi ada janji, ada jaminan yang diberikan bagi manusia. Informasi Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan hidup kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, kemudian dalam Roma 6 ayat 23, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Titus 1 ayat 2, kemudian 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-25. Janji Tuhan adalah hidup kekal. Apapun penderitaan yang kita alami, kita berterima kasih kepada Yesus yang adalah juru selamat saudara dan saya. Biarlah melalui pelajaran ini dapat menjadikan kita terus memandang kepada Yesus. Walaupun kita mengalami penderitaan, tapi di balik dari penderitaan ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Aswin Rumalak dan Pendeta Rizky Yakob ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus Kristus ya. Dia telah masuk ke dalam cawan lebur. Perjalanan kehidupan Yesus di atas dunia ini sungguh luar biasa.
Dan di bagian akhir pelajaran kita pada Sabat ini saya ingin kita kembali kepada peristiwa ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Kalau saudara mempelajari ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ini adalah puncak dari pergumulan Yesus sebenarnya. Kalau kita membaca di dalam tulisan Roh Nubuat, buku Kerinduan Segala Samat, dan buku riwayat Yesus, kita akan membaca di sana bahwa puncak dari penderitaan Yesus adalah di Taman Getsemani. Itulah sebabnya tadi Pendeta Aswin Rumalak sudah menyampaikan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, padahal taman itu sebenarnya adalah taman yang biasa dikunjungi oleh Yesus untuk berdoa. Tapi ketika dia berada pada saat itu, ungkapan Yesus yang dia sampaikan adalah hatiku sangat sedih. Seperti apa? Mau mati rasanya. Luar biasa penderitaan Yesus. Kenapa? Karena disinilah dia memikul dosa seisi dunia ini. Dosa saudara dan saya. Inilah puncak dari penderitaan Yesus. Kalau saudara melihat. Luar biasa apa yang dialami oleh Yesus ketika dia masuk di dalam cawan lebur ini. Dia meninggalkan kemuliaan surga. Dia meninggalkan segala kedudukannya dan dia masuk ke dalam cawan lebur ini. Saya mau sampaikan kepada kita semua mungkin dari pelajaran sekolah Sabat ini apa yang bisa kita ambil adalah kita semua mengalami penderitaan pendeta. Kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan di atas dunia ini, tapi penderitaan kita tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Yesus telah alami. Apa yang Yesus telah alami. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, lihatlah kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan di dalam pergumulannya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini menyatakan dengan jelas apa yang sudah dialami oleh Yesus untuk saudara dan saya. Jadi penderitaan yang dihadapi oleh Yesus sebenarnya itu untuk kepentingan saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini. Dan kita bersyukur Yesus telah melewati semuanya itu. Dan Yesus memberikan satu teladan kepada kita untuk tetap setia mengikuti kehendaknya. Walaupun kita menghadapi tantangan di atas dunia ini. Terima kasih Pendeta Aswin Rumalak dan Pendeta Rizky Yakob yang sudah memberikan penjelasan tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Dan kita akan tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan Pendeta Rizky Yakob akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kemuliaan sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena rencana penebusan yang telah dijanjikan bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih oleh karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kami. Sehingga boleh mengaruniakan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Telah mati di kayu salib dan telah bangkit untuk kami manusia yang berdosa. Kiranya teladan yang telah Yesus tinggalkan selama dia berada di dunia ini akan menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kami sebagai umat-umat Tuhan yang sementara menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kami untuk kami tetap setia, kami tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami, sekalipun kami seringkali menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup kami. Namun pelajaran sekolah Sabat mengingatkan kami bahwa sebelum kami mengalami dan merasakan semuanya itu, Yesus yang kami sembah telah terlebih dahulu mengalami dan merasakan penderitaan-penderitaan tersebut. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang luar biasa ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rizky Yakub. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Sabat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada acara pelayanan perorangan ini, saya beri judul Melayani dengan Hati. Saya cukup lama melayani di tanah Papua, baik di pedalaman maupun di kota, melayani sebagai pendeta, sebagai tukang, sebagai guru, dan merangkap sebagai dokter. Sekalipun saya tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Satu pengalaman luar biasa yang Tuhan buat dalam pelayanan saya ketika saya melayani pasien partus atau menangani ibu melahirkan. Saya ingat satu pagi, kepala suku perang yang tepatnya di Intan Jaya, suku Moni. Pagi-pagi sekitar jam 8, dia datang menemui saya dan dia katakan, "Bapak dokter, saya punya istri berbadan." Saya bingung awalnya, karena dia bilang berbadan, saya pikir sakit apa. Ternyata istrinya lagi hamil dan sudah 8 bulan. Dia katakan bahwa istrinya ini sudah hampir 3 minggu tidak ke kebun oleh karena dia menderita sakit. Dan pada saat itu dengan iman saya menjawab kepada Bapak Kepala Suku ini, "Bapak naik saja, nanti sebentar sore saya akan pergi melihat kondisi ibu." Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Kepala Suku ini kembali ke tempatnya atau ke honainya, saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan ini. Saya bingung apa yang saya mau buat." Dan agak sore saya naik di tempat Bapak Kepala Suku dan saya kaget. Saya kaget sekali saudara, oleh karena ketika saya tiba di lokasi di honai mereka itu sudah berkumpul banyak pria-pria lengkap dengan panah, dengan parang. Mereka sudah keliling honai dari Kepala Suku ini. Dan ketika saya masuk di dalam honai, saya melihat, minta maaf, ibu yang sakit yang hamil ini sudah dalam keadaan telanjang di dalam. Dan saya bingung. Saya bingung apa yang saya mau buat. Saat itu saya bawa minyak tawon. Saya bawa. Karena saya juga bingung bagaimana proses untuk mau menyembuhkan ibu ini. Saya hanya berdoa, "Tuhan, saya tidak tahu di sebelah mana yang sakit ini." Akhirnya Bapak Ibu saya ambil minyak ini. Saya mulai gosok dari kakinya. Saya gosok kaki, di dahi, badan, di perut. Saya gosok minyak semua sambil berdoa, "Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan bayinya, saya tidak tahu apa. Pernah dengar kata sungsang, tapi saya tidak tahu bagaimana modelnya." Puji Tuhan, selesai ada hampir 1 jam di situ bersama-sama dengan keluarga ini. Akhir cerita saya berdoa dan saya katakan begini kepada keluarga yang menyaksikan. Banyak berdoa. Karena di sini tidak ada rumah sakit, tidak ada klinik, dan kalau mau ke kota tidak ada pesawat. Saya kembali ke rumah saya, tempat di mana saya tinggal. Besoknya sekitar jam 3, ibu ini datang membawa sayur, membawa ubi, datang ke tempat saya dan katakan, "Bapak, ini ada ubi dengan sayur." Saya katakan, "Ih, siapa yang ke kebun?" Dia katakan, "Saya yang ke kebun." "Sudah sembuh?" "Sudah." Waktu Bapak pulang itu saya punya sakit sudah hilang. Sudah hilang. Berlanjut dari kisah ini akhirnya sampai penanganan untuk melahirkan. Penanganan untuk melahirkan ada sekitar 14 jam ibu ini pendarahan. Ibu ini pendarahan, namun Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara mau lihat foto yang saya tampilkan ini adalah foto yang sederhana oleh karena saya pada waktu itu hanya menggunakan senter yang kecil oleh karena di ruangan honai yang sangat sempit. Namun saya ingat sekali firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan luar biasa. Setelah doa dengan usaha yang dibuat, akhirnya bayi ini lahir dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing punya tantangan dalam pelayanan.
Masing-masing kita punya pergumulan dalam pelayanan. Tapi saya mau kasih jaminan bahwa kalau kita melayani dengan hati, melayani dengan tulus, maka kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita semua dalam melayani, sehingga ada banyak orang-orang yang kita layani boleh menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan dalam pelayanan kita. Kiranya lewat kesaksian sederhana ini boleh memberikan kita kekuatan dan jaminan kalau kita melayani bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Mari berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, Allah dalam kerajaan sorga, di hari Sabat-Mu yang suci dan diberkati. Kami dapat merasakan menerima berkat lewat acara rumah tangga, pelajaran sekolah Sabat, serta pelayanan perorangan. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat membantu setiap pertumbuhan kerohanian kami, agar supaya kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Kami juga mau menyerahkan akan perbaktian kami selanjutnya, acara khotbah, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Sabat ini 24 September 2022 merupakan perayaan Sabat beserta penutupan kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dengan tema Walking with Jesus. Sabat ini kita akan diberkati dengan lagu pujian, diikuti dengan doa syafaat serta bacaan dan doa persembahan. Mari kita ikuti bacaan panggilan berbakti oleh keluarga Pendeta Rizky Jacob, dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Saat ini kita akan membaca ayat bersahutan kita pada Sabat ini. Dan untuk ayat bersahutan kita diambil di dalam buku Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kemudian pendeta akan membacakan ayat yang genap. Dan untuk ayat yang ke-6 kita akan bacakan bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita baca bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah bacaan bersahutan kita pada Sabat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang patut kami puji dan kami muliakan,
Oleh karena kebesaran-Mu, kuasa dan kasih-Mu, Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kami, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami datang memuji Engkau oleh karena segala kebaikan Tuhan, berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih di acara ibadah pada hari Sabat ini, pada jam khotbah yang indah ini, kami datang memuji Tuhan, memuliakan Engkau untuk segala yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Menyadari kekudusan-Mu, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, layakkan kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami berterima di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih, bersyukur untuk kebaktian kebuan rohani yang sudah berjalan sepanjang KKR yang sudah dilaksanakan beberapa hari, dan hingga pada saat ini merupakan penutupan kebaktian kebangunan rohani yang sudah kami laksanakan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk pembicara pada penutupan KKR ini, hamba Tuhan Pendeta Stephen Salainti, yang akan membagikan firman Tuhan, mewakili Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi beliau, diberikan hikmat akal budi dari surga dan tuntunan surga, sehingga setiap ucapannya mewakili Tuhan, membawa berkat bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Kami berdoa Tuhan untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, di rumah atau dimanapun yang menyaksikan atau bersama-sama dalam ibadah ini. Kasih Tuhan dan berkat Tuhan, Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, mengisi hati kami untuk sedia menerima berkat Tuhan, kebenaran yang akan disampaikan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat iman kami dikuatkan dan membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat beribadah bersama-sama. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit yang membutuhkan pertolongan. Kami datang kepadamu Tuhan, jamalah tubuh mereka. Berkati setiap sarana pengobatan, obat-obatan yang digunakan, dan upaya apa saja yang dibuat agar mereka dapat dipulihkan dari sakit mereka sehingga mereka boleh sembuh. Kami berdoa juga Tuhan kepada anak-anak kami yang duduk dalam bangku pendidikan, untuk masa depan mereka, cita-cita hidup mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, agar apa yang menjadi cita-cita hidup mereka, mereka boleh capai. Terlebih hidup mereka akan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dalam situasi saat ini, banyak yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Oh Tuhan, apabila mereka berseru kepadamu, kiranya Engkau membuka pintu bagi mereka untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Kami berdoa juga mereka, saudara-saudara kami, anak-anak muda kami yang sedang mencari teman hidup untuk masa depan mereka, agar supaya mereka boleh mendapatkan teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kebahagiaan untuk kehidupan rumah tangga mereka dan masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk organisasi Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Pimpinan-pimpinan organisasi dari tingkat yang tertinggi, General Conference, divisi, uni, dan daerah conference, daerah misi, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Bersama dengan seluruh anggota jemaat, kiranya cinta kasih-Mu, kasih-Mu yang ajaib memotivasi kami, menyatukan kami dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, untuk mengemban misi yang Tuhan percayakan, sehingga Injil kerajaan ini dapat disebarkan ke seluruh dunia. Demikian pula kami berdoa khusus untuk Yayasan Cornelius. Tuhan kiranya memberkati Yayasan Cornelius dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka yang memuliakan Tuhan. Untuk semua kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan berkati pula setiap usaha yang dilakukan, bisnis yang dilakukan,
yang kami doakan khusus untuk Bapak Billy Kumolontang sebagai pimpinan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang dia rencanakan dalam hidup. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan berkat-Mu, sehingga dengan berkat-berkat yang dia terima melalui Yayasan Cornelius ini, nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, dan semua aparat pemerintah, dari yang tertinggi dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan berkati mereka, lindungi dan sertai mereka. Tuhan tuntun mereka agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga kami sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kami boleh dapat merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami di negara yang kami cintai ini. Ada banyak yang kami mau sampaikan, juga usulan-usulan yang kami tidak sempat sebutkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam setiap permohonan-permohonan umat Tuhan dan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan jasmani dan terlebih kerohanian untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan mengucap syukur selalu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti para diakon yang akan melayani atau saudara akan mentransfer dana ke rekening bendahara masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan, kita memberikan kepada Tuhan apakah itu persepuluhan, apakah itu persembahan terpadu atau persembahan yang lain. Mari saya rindu kita baca bersama-sama di dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Kiranya pemberian kita, pemberian yang telah Tuhan berikan akan menjadi berkat untuk saudara dan juga menjadi berkat untuk pelayanan dan penyelamatan jiwa-jiwa. Diakon akan melayani kita. Mari kita satu di dalam doa. Maha Kuasa, makasih Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, umat-umat-Mu yang telah Tuhan berikan kekuatan untuk boleh berkarya, bekerja, menghasilkan nafkah untuk keperluan, kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan berkat-berkat di mana Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan mereka telah mengembalikan milik Tuhan sebagai persepuluhan. Dan mereka juga merespon ucapan terima kasih lewat persembahan kasih. Kiranya dana yang dikumpulkan itu digunakan dalam pelayanan, penyelamatan jiwa-jiwa, dan kebutuhan-kebutuhan untuk penginjilan. Berkati masing-masing umat-umat-Mu semua. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. The sound of the mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet
the call at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those dead remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled, and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, son, get your children at the midnight cry. The bride of Christ will rise when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those dead remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again, and then those dead remain shall be quickly changed at the midnight cry. At the midnight cry, when Jesus comes again, comes again. Ayat tema pada hari Sabat ini, pembicara mengambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya Rumah Bapa. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Saudara umat Tuhan yang terkasih, Anda sedang menyaksikan siaran langsung KKR Net dengan tema Walking with Jesus. Sahabat ini, pekabaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Salainti MTH. Beliau menikah dengan Ibu Marcella Pondaa dan dikaruniai 3 orang anak. Saat ini Pendeta Stephen Salainti melayani sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Pembahasan firman Tuhan pada Sabat ini berjudul Berjalan Bersama Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema kita yang akan dipandu oleh Praise Team. Suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Shalom, selamat hari Sabat. Satu kesempatan yang istimewa. Kita dapat berjumpa walaupun hanya melalui media Facebook. Di penghujung kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Yayasan Cornelius. Saya sangat yakin 9 hari sebelumnya dan pada Sabat ini hari ke-10 kita sudah dikuatkan dengan pekabaran-pekabaran, lagu pujian, doa-doa yang membuat kita bahagia berjalan bersama Yesus. Sabat ini tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama. Berjalan bersama Yesus, air mata menjadi permata. Hidup di dunia ini, semua orang pernah merasakan sakit, pedih, hancur. Apalagi jika kita berhadapan dengan kesusahan kematian. Sehingga hidup di dunia ini akan menjadi satu tekanan kalau tidak ada intervensi dari dunia yang lain. Saudara-saudara, dalam cerita yang ada dalam Alkitab, kita dapati bahwa ada banyak penderitaan. Pertanyaan, mengapa penderitaan itu terjadi? Mengapa banyak kesulitan? Mengapa ada gempa bumi? Mengapa ada bencana alam? Mengapa ada kematian? Yang lebih tragis, kalau manusia menyalahkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya membaca pada sebuah artikel. Seorang penyanyi tenar menyatakan bahwa dia tidak percaya lagi Tuhan. Dia menyatakan bahwa rumah tangganya hancur, ayahnya hanya terus mengeruk harta kekayaannya. Pada kesimpulannya, saya tidak percaya Tuhan. Itu kata sang artis. Apakah benar?
Tuhan di balik semua peristiwa penderitaan ini? Saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita gambaran bahwa Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Dalam buku Kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan anak kalimat sungguh amat baik. Segala yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Manusia itu sungguh amat baik. Bahasa asli Alkitab untuk kata sungguh amat yaitu meot. Kata untuk menyatakan sesuatu yang paling hebat. Dan kata baik yaitu top. Mungkin sama dengan bahasa Indonesia ya, top. Menyenangkan, kaya, sempurna. Jadi apa yang Tuhan buat setelah penciptaan diakhiri dengan kata meotop. Meotop. Yang paling hebat dan yang sempurna. Dan memang, bukankah manusia hidup setelah keluar dari tangan Allah penuh dengan kebahagiaan? Tuhan telah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, alam yang indah, suasana yang menyejukkan. Sungguh amat baik. Tetapi Alkitab juga mencatat dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, telah terjadi sesuatu yang berubah di dunia ini. Makanan sulit didapatkan. Dan manusia bekerja tetapi akhirnya kembali menjadi debu. Mengapa? Jawabannya adalah Tuhan telah memperingatkan manusia. Tuhan mengingatkan manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam buku Kejadian 2 ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengarkan anak kalimat dalam ayat ini. Pastilah engkau mati. Saudara, bahasa asli untuk mati adalah mut, bahasa Ibraninya. Dan kata pasti yang ada dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris surely die. Bahasa Indonesianya pasti mati. Bahasa Ibraninya mut juga. Artinya kalau engkau makan buah itu kamu mati. 2 kali mati. Saudara-saudara, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa berdosa, mereka harus mengalami yang disebut dengan mati. Dan kita pun juga menikmati hal yang sama. Tetapi apakah kita dibiarkan oleh Tuhan? Saya sangat senang dengan kata-kata firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 13. Ini juga menjadi kekuatan bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada pengharapan. Walaupun ada yang namanya kematian, tapi ada pengharapan.
Dosa memang membuat terjadi peristiwa yang memilukan di dunia ini. Bayangkan, pembunuhan pertama, kematian pertama yang dicatat dalam Alkitab adalah perseteruan kakak beradik. Kalau manusia waktu itu baru 4 orang, Kain, Habel, dan orang tuanya Adam dan Hawa, maka pembunuhan yang dibuat oleh Kain adalah pembunuhan terbesar dari segi rasio. Bayangkan, 1/4 penduduk dunia mati. Itu adalah kematian pertama. Saya yakin Adam dan Hawa sangat sedih. Saya yakin Adam dan Hawa meneteskan air mata. Tuhan, betapa kejamnya dosa itu. Tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengaruniakan anak kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Saudara, tangisan Adam dan Hawa, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan rubah menjadi permata. Adam dan Hawa tetap berjalan bersama Tuhan. Dan lahirlah Set, anak yang memberikan kebahagiaan bagi mereka. Kalau kita meneliti Alkitab, kita dapat lihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menjalani hidup penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Tetapi karena mereka berserah, berjalan bersama Yesus. Walaupun mereka harus mengalami banyak penderitaan. Mereka harus meneteskan air mata duka cita, air mata keluh kesah. Tapi karena mereka berjalan bersama Tuhan, Tuhan rubah air mata menjadi permata karena mereka berjalan bersama Yesus. Sebut saja Yusuf. Dalam buku Mazmur 105 ayat 17 dan 18, cerita Yusuf bukan hanya ada di Kejadian. Dalam buku Mazmur diceritakan bahwa diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Wow, luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Dijual oleh saudara-saudaranya, sebelumnya dimasukkan ke dalam sumur. Dia berbuat kebajikan. Dia adalah orang yang benar, justru dia yang dijebloskan ke dalam penjara. Saya sangat yakin seperti ayat ini, Mazmur 105 ayat 17 dan 18, bahwa Yusuf, dia harus melewati masa-masa sulit dengan air mata. Tapi lihat apa yang Tuhan buat bagi dia. Kalau saudara baca dalam buku Kejadian pasal 39, Alkitab mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara Tuhan menyertai Yusuf. Di mana-mana Tuhan selalu bersama Yusuf walaupun Yusuf dalam penderitaan. Dan hasil dari penyertaan Tuhan bagi Yusuf dan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, Alkitab mencatat bahwa air mata Yusuf karena dijual, air mata Yusuf masuk dalam penjara, tapi karena dia tetap berjalan bersama Yesus yang luar biasa, dirubah menjadi permata dengan menjadi penguasa atas Mesir. Berjalan bersama Yesus, apapun keadaannya, pasti Tuhan akan pulihkan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub harus menjalani masa-masa sulit. Dia pernah menjadi orang kaya, orang hebat. Tapi dalam sekejap semua hilang. Harta kekayaannya habis. Anak-anaknya mati semua. Istrinya memberikan nasihat yang memilukan. Dengarkan Ayub 1 ayat 21 dan 22.
Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau banyak orang menyatakan ini adalah sesuatu yang memilukan yang datangnya dari Tuhan, jangan sampai Anda terjebak. Yusuf menghadapi kehidupan yang memilukan, tapi dia tidak pernah menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Penderitaan Ayub, kesulitan Ayub, karena Tuhan menyertai dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Air mata Ayub menjadi permata ketika Tuhan melipat gandakan apa yang telah hilang. Dengarkan kata-kata Tuhan dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Ingat, orang yang berjalan bersama Yesus, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam kesulitan, Tuhan tidak akan pernah lupakan. Oh, mungkin kita juga pernah melakukan dosa yang hebat. Sebut saja Raja Daud, tokoh utama juga dalam Alkitab. Mengambil istri orang, membunuh suaminya, menghamilinya. Tuhan harus memberikan hukuman untuk Daud. Anak yang ada dalam kandungan Batsheba sebagai hasil dari dosa yang Daud buat, Tuhan menyatakan bahwa anak itu akan mati. Lalu Daud bermohon dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Daud memohon kepada Tuhan oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Tapi jawaban Tuhan, anak itu harus mati. Namun, karena Daud bertobat, dosa yang besar diampuni oleh Tuhan. Daud mengaku. Dan dengarkan kata-kata firman Tuhan. Daud memiliki anak dari Batsheba, pengganti anak yang mati. Air mata Daud atas kematian anaknya akibat dosanya diubah menjadi permata oleh kelahiran Salomo. Dengarkan 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Daud orang berdosa. Hasil dosanya, dia akui kepada Tuhan. Tuhan memberikan hukuman bagi dia. Tapi karena dia tetap berjalan bersama Yesus, dia terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan rubah air mata Daud menjadi permata, menggantikan anak yang mati itu dengan Salomo, raja yang terkenal. Dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada seorang wanita kafir dalam buku Matius 15. Seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kalau saudara telusuri kisah ini, murid-murid Yesus berusaha untuk menolak wanita ini. Tapi wanita ini datang terus kepada Yesus. Dia mengajukan permohonan walaupun ia mendapat penolakan dari murid-murid Yesus. Dia tetap dekat kepada Yesus. Saudara, wanita ini memberikan nasihat bagi kita semua.
Kalau tadi Daud, dia punya dosa, tapi dia tetap datang sama Tuhan. Wanita ini, wanita kafir, walaupun mengalami penolakan dari murid-murid Yesus, mungkin kita juga ditolak oleh anggota gereja, oleh majelis. Tapi Yesus mau menerima kita, asalkan kita datang dengan sejujur-jujurnya. Datang merendahkan diri seperti wanita Kanaan ini. Dan apa kata Yesus? Dalam buku Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya saudara-saudara. Anak wanita ini sembuh. Karena perjuangan dari sang ibu yang terus berjalan bersama Yesus. Saudara, apapun terjadi dalam hidup ini, terus berjalan bersama Yesus. Adam dan Hawa harus mengalami penderitaan karena kematian Habel, tapi tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan ganti adanya Set. Yusuf walaupun harus dijual, masuk dalam sumur, masuk penjara, tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan jadikan penguasa di Mesir. Daud dengan dosa yang bejat, dia bertobat, dia berubah. Tuhan mengaruniakan Salomo, wanita Kanaan. Walaupun ditolak, dia tetap terus datang dekat kepada Yesus dan dia diberkati. Saudara, tidak semua air mata yang gugur kering dengan sia-sia. Air mata yang gugur menjadi permata. Saya senang dengan ada sebuah lagu yang dalam bahasa Indonesia. Lagu ini menggambarkan bagaimana Yesus itu sahabat yang setia. Kau rangkai air mataku menjadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau ubah menjadi bintang-bintang. Kau rangkai air mataku jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Yesus, oh Yesus, kau rangkai air mataku menjadi permata. Saudara, memang kita hidup di dunia ini penuh dengan peristiwa yang memilukan. Kematian adalah peristiwa yang paling memilukan sehingga muncul banyak air mata. Gempa bumi, bencana alam, semua ini menelan korban. Sakit penyakit yang dahsyat, semua ini berita yang memilukan. Tetapi kalau toh kematian itu menjadi bagian kita, jangan ragu. Yohanes 11 ayat 25, ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Memang benar, kalau kita makan, nenek moyang kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka pasti mati. Mati. 2 kali mati. Tapi Yesus memberikan jalan keluar. Yesus memberikan jalan keluar. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, maut dalam Roma 6 ayat 23 adalah thanatos. Mati kekal. Yes, mungkin kita akan mati normal. Tapi Yesus akan memberikan jalan keluar. Dengan yang mati normal ini, Yesus akan membangkitkan. Yesus melepaskan kita dari mati kekal. Mati
kematian yang kita alami oleh manusia yang ada saat ini, itu adalah kematian pertama. Namun jaminan Yesus berikan untuk kita tidak mati kekal. Kematiannya di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, terimalah tawaran Yesus. Mari berjalan bersama Yesus. Masalah hidup sehari-hari, ketika kita mengeluarkan air mata, Tuhan bisa rubah menjadi permata. Kalau toh peristiwa kematian terjadi, baik itu bagi sahabat kita, siapapun, ingat, Tuhan memberikan kelepasan. Jalan bersama Yesus indah. Jalan bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Berjalan bersama Yesus bahagia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Mengakhiri ibadah kita pada Sabat siang hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang mengucap syukur oleh karena campur tangan-Mu, sehingga kebaktian siang hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat-berkat Sabat yang limpah akan menjadi bagian kami semua yang menyaksikan akan program ini. Berkatilah kami ketika kegiatan ini diakhiri. Kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami dimanapun kami pergi dan berada. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mau dengarkan permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus. Dalam sabdanya yang kudus.